Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya di era pandemi ini. Perkenalkan, nama saya adalah Puput Anja Nugraheni dan saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 74 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi kelompok sosial. Kelompok sosial ini adalah bab pertama yang kita pelajari di kelas 11 IPS. Materi kelompok sosial ini masuk di kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran dari materi kelompok sosial ini bisa kalian baca sendiri ya. Untuk peta konsepnya, di materi kelompok sosial ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep dasar kelompok sosial, yang kedua adalah berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, dan yang ketiga adalah tentang karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai konsep dasar kelompok sosial. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian dan ciri kelompok sosial, yang kedua adalah mengenai fungsi kelompok sosial, dan yang ketiga adalah tentang kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian sosial. Sebelumnya, di sini Ibu punya pertanyaan untuk kalian, yes or no question. Bisa diperhatikan, di sini ada gambar sekumpulan mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan belajar kelompok. Nah, pertanyaannya, apakah sekumpulan orang pada gambar di samping ini bisa disebut sebagai kelompok sosial? Kalau kalian menjawab iya, coba alasannya apa? Ada juga mungkin yang menjawab tidak, kalian juga harus sertakan alasannya ya. Pertanyaan tadi akan kita jawab di slide ini. Coba kita lihat tentang pengertian kelompok sosial. Namun sebelum masuk ke dalam apa sebenarnya pengertian dari kelompok sosial itu, kita lihat dulu bersama-sama. Dalam kehidupannya, manusia itu sebenarnya mempunyai 2 kebutuhan pokok sejak dilahirkan. Apa aja? Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Ini terkait dengan materi di kelas 10. Kalau kita ingat, di situ ada manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Dia butuh orang lain, dia butuh bantuan orang lain, dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri, mulai dari bahan pangan, papan, sandang. Manusia tidak bisa memenuhinya tanpa bantuan dari alam. Nah, kita lihat di sini, secara etimologi, kelompok sosial merupakan kesatuan manusia secara nyata, teratur, dan tetap, serta memiliki kesadaran untuk berkelompok. Selain itu, mereka juga saling berintegrasi untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Nah, jadi sekarang kalian bisa menjawab kan, apakah tadi kelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kelompoknya itu termasuk kelompok sosial atau bukan? Lanjut kepada syarat dan ciri dari suatu kelompok sosial. Di sini ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Yang kedua adalah pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya gimana? Ibu Puput kasih contoh. Nih, kalau yang K-popers pasti tahu ya. Ini adalah BTS dan yang bawah adalah Blackpink. Ya, kita lihat keseharian dari para anggota girl band dan boy band ini. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Kita lihat di sini pola interaksinya seperti apa yang mereka lakukan setiap hari. Latihan bersama, bisa ketika mereka mau manggung, kemungkinan ya. Ada pembicaraan dulu dengan manajer, pembicaraan dulu dengan koordinator, bagian kostum, dan nanti kalau mereka pas lagi konser, mereka ada interaksi dengan orang-orang atau para penontonnya. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Ini kalau yang ngefans dengan BTS dan Blackpink pasti tahu. Misalnya di sini,
Jisoo mendefinisikan dirinya sebagai anggota Blackpink. Benar apa salah? Benar ya. Kemudian di sini ada Jimin. Jimin mendefinisikan dirinya sebagai anggota dari BTS. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Di sini Bu Puput tahu kalau dia Jennie merupakan anggota dari Blackpink, dan Bu Puput juga tahu kalau di sini ada V yang merupakan anggota dari BTS. Bu, kenapa contohnya tentang K-popers aja? Oke, buat para pecinta sepak bola. Nih, biasanya kalau yang anak laki-laki seneng banget nonton bola. Di sini ada siapa? Ada kelompok Liverpool yang kemarin habis menang ya. Kalau dilihat pola interaksinya seperti apa? Mereka ada latihan bareng, ada sesi pemotretan yang digunakan biasanya kalau nggak untuk tanggalan, untuk masuk ke majalah. Kemudian pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Iya, Muhammad Salah mengakui dan diakui juga bahwa dirinya adalah anggota dari Liverpool. Itu juga menjawab dari poin ketiga. Lanjut ya. Untuk fungsi kelompok sosial, di sini Ibu bedakan menjadi dua, yaitu bagi individu itu sendiri dan bagi masyarakat. Yang pertama, bagi individu ada sebagai sarana pendidikan, sarana menjalin hubungan sosial, sarana pemecahan masalah atau problem solving. Dan bagi masyarakat, kelompok sosial itu berfungsi sebagai pembentuk struktur sosial, pembentuk nilai dan norma masyarakat, dan sebagai pengawas sosial. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Kita bisa lihat di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kelompok sosial merupakan bagian dari dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sendiri merupakan satu anggota dari kelompok sosial. Apa? Kelompok sosial yang paling kecil? Benar, keluarga. Yang kedua, setiap anggota masyarakat terkait dan berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial. Contohnya gimana? Oke, bila seorang remaja berusia 17 tahun, otomatis dia akan mengurus apa? KTP, benar. Untuk mengurus KTP, dia harus datang ke kelurahan, dia harus datang ke kecamatan, di mana di kantor tersebut dia akan bertemu dengan kelompok sosial yang berada di dalam naungan institusi tersebut. Yang ketiga adalah melalui kelompok sosial, setiap individu melakukan social experiences. Apa itu social experiences? Social experiences adalah pengalaman-pengalaman sosial yang didapatkan seorang individu ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia tergabung dalam kelompok sosial, dia terjun dalam masyarakat. Nah, di sini dicontohkan tim Paskib Nasional tahun 2019. Apa sih yang didapatkan ketika seseorang itu tergabung dalam Paskib Nasional? Social experiences apa yang dia terima? Yang pertama, kedisiplinan. Kenapa? Karena dia harus berlatih dari pagi sampai sore. Kedua, tanggung jawab. Kenapa? Karena sebagai seorang anggota dari Paskib, dia harus bertanggung jawab terhadap tugas dan peran dia ketika menjalankan tugasnya. Kemudian apa? Mungkin dia mendapatkan pengalaman baru, informasi baru, karena dia mendapatkan teman dari daerah lain. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang faktor pembentukan kelompok sosial. Ada 3 di sini yang kita lihat. Pertama adalah ikatan darah atau keturunan, dimulai dengan kelompok sosial yang paling kecil di masyarakat, yaitu dari keluarga. Kalau kita lihat keluarga di Batak misalnya, kita bisa melihat di sana ada marga dari keturunan yang pertama sampai keturunan yang terakhir ini. Kemudian yang kedua adalah adanya kesamaan kepentingan. Bisa kita lihat di sini, Ibu contohkan adalah tentang anggota DPR dan MPR RI, di mana kesamaan kepentingannya adalah mereka ingin sama-sama berkontribusi untuk memberikan atau menjalankan aspirasi dari rakyat agar negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah adanya kesamaan daerah. Kita lihat di sini, Ibu mencontohkan di sini adanya keluarga mahasiswa Yogyakarta. Ini adalah lambangnya di PKN STAN.
Di sana, mahasiswa-mahasiswa yang asalnya dari Yogyakarta membentuk sebuah paguyuban, membentuk sebuah kelompok, yaitu namanya Keluarga Mahasiswa Yogyakarta. Kita lanjut ya ke berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Kita akan melihat kelompok sosial dari berbagai kacamata. Yang pertama kita melihat dari sudut pandang Emil Durkheim, yang kedua adalah dari Ferdinand Tönnies, yang ketiga dari Charles Cooley and Ellsworth Faris, kemudian dari William J. Sumner, kelima adalah dari Robert King Merton, dan ada pandangan dari sumber-sumber lainnya. Untuk yang pertama, ketika Emil Durkheim melihat kelompok sosial, dia membaginya menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Di mana dalam solidaritas mekanik itu, mereka kelompok sosial itu masih bersifat sederhana. Belum ada pembagian kerja yang spesifik, diikat oleh kesadaran kolektif, dan mempunyai karakteristik masyarakat yang homogen. Kemudian, kalau melihat dari solidaritas organik, Emil Durkheim menganggap mereka itu sudah mengenal pembagian kerja, unsur-unsur dalam masyarakatnya sudah saling bergantung, dan mereka itu diikat oleh kesepakatan yang terjalin dari berbagai profesi. Untuk yang kedua, kita melihat dari kacamata Ferdinand Tönnies, di mana dia membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban, dan yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang Gemeinschaft atau paguyuban. Dia melihat bahwa kelompok sosial ini mempunyai hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah, kekal. Cirinya adalah intim, pribadi, eksklusif, dan mempunyai suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Tipe dari Gemeinschaft ini, Tönnies membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Baiblat atau disebut dengan kekerabatan, yang bisa kita lihat di masyarakat Batak dengan marganya, di masyarakat Jawa dengan terahnya. Kemudian yang kedua adalah Gemeinschaft of Place. Ini dilihat dari kesamaan lokasi, kesamaan daerah, dan yang ketiga adalah Gemeinschaft of Mind. Dilihat dari persamaan persepsi, persamaan sudut pandang, persamaan tujuan, persamaan pemikiran, dan yang kedua kita melihat ada Gesellschaft di sini atau patembayan. Sekumpulan orang yang hadir bersama, tapi setiap orang tersebut tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Di sini Ibu contohkan adanya karyawan di pabrik garmen. Mereka ada banyak, mereka dinaungi oleh satu perusahaan yang sama, tetapi masing-masing dari mereka itu mandiri. Ada bagian potong kain, ada bagian jahit, ada bagian QC, ada bagian setrika, ada bagian packing. Mereka tetap seorang individu yang mandiri. Kemudian kita melihat dari kacamata Charles and Ellsworth. Charles di sini melihat kelompok sosial adalah adanya kelompok primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Contohnya adalah seperti tadi, yang paling kecil, yang paling intim, keluarga ya. Untuk yang kedua ini Ellsworth melengkapi apa yang disampaikan oleh Charles dengan menambahkan bahwa selain kelompok primer di sini juga ada kelompok sekunder, di mana kelompok sekunder ini bersifat formal, tidak pribadi, dan bercirikan kelembagaan. Untuk contohnya di sini Bu Puput kasih tentang partai politik. Kemudian kita akan melihat dari kacamata William J. Sumner, di mana dia membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Ketika melihat in-group, di situ dijumpai adanya persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Kemudian satunya adalah tentang out-group. Apabila in-group berhubungan dengan out-group, maka akan muncul rasa kebencian dan permusuhan. Di sini contohnya El Clasico ya, antara Barca dengan Real Madrid. Ibu memposisikan diri Ibu sebagai Messi. Messi adalah anggota dari Barca. Ibu merupakan bagian dari in-group, yaitu grup Barca. Ya, ketika Ibu sebagai orang yang bergabung dalam Barca melihat orang dari Real Madrid, anggota-anggota dari klub mereka akan muncul rasa rivalitas. Gimana caranya saya bisa mengalahkan dia?
Nah, itu adalah ketika ibu sebagai anggota dari dalam barca sendiri, yang mana itu in group, melihat kelompok lain sebagai out group. Setelah itu, kita melihat dari kacamata Robert King Merton, di mana dia membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama adalah membership group, dan yang kedua adalah tentang reference group. Di mana ketika dia melihatnya sebagai membership group, kelompok ini setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Dan untuk reference grupnya, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis, sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Di sini dicontohkan adalah anggota parlemen, anggota DPR dan MPR. Mereka sebagai membership group, mereka tergabung dalam kelompoknya, kelompok anggota DPR, kelompok anggota MPR. Dan reference grupnya, selain mereka sebagai anggota DPR dan MPR, mereka tetap menjadi satu perwakilan dari parpol masing-masing, di mana mereka menjadikan visi dan misi dari partai politik itu untuk membentuk sikap mereka, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka memberikan pendapat ketika mereka berada di membership group itu. Nah, oke, untuk melihat dari sumber lainnya, ada yang membagi menjadi kelompok formal dan kelompok informal, di mana ketika dalam kelompok formal itu mempunyai aturan yang tegas. Strukturnya ada, administrasinya pasti, dan itu sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Untuk melihat kelompok informalnya, mereka tidak mempunyai organisasi dan struktur yang pasti, dan umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan antar anggota yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Kita contohkan di sini adalah tentang siswa. Siswa SD ini secara formal mereka tergabung dalam di bawah naungan sekolah dasar yang sama, formal ya. Untuk kelompok informalnya, setelah pulang sekolah, mereka main bareng. Jadi, kalau melihat dari formalnya, mereka berada di satu naungan sekolahnya, dan kelompok informalnya, mereka menjadi sebuah klik. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa ada pembagian menjadi kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Untuk kelompok okupasional terdiri atas berbagai profesi yang memiliki pekerjaan yang sama. Biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku berupa kode etik. Contohnya, Persatuan Guru Republik Indonesia bisa. Terus ada lagi Ikatan Dokter Indonesia bisa. Untuk kelompok volunteer, kelompok ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Dengan adanya kelompok volunteer ini, kepentingan individu diharapkan dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Contohnya gimana? Ketika suatu daerah terjadi bencana, akan banyak sekali orang yang melakukan pertolongan dengan sukarela, meskipun di sana ada dari pihak TNI, ada dari Polri, ada dari Basarnas, ada dari PMI, tetap saja akan ada dari masyarakat-masyarakat sekitar yang terketuk hatinya untuk ikut membantu. Demikian yang bisa Bu Puput sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk saran, kritik, tanggapan, dan pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel resmi dari SMA 74 Jakarta. Jumpa lagi di video-video lain selanjutnya. Stay safe, stay sane, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.